Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Wulandari dengan NIM 2019 1211033. Nama saya Ina Stiarini dengan NIM 2019 1211049. Saya Tika Yukuswandari dengan NIM 2019 1211003. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan chapter 1 dan chapter 2. Untuk chapter 1-nya sendiri ada overview of financial statement analysis. Next. Ini ada analisa bisnis, yaitu ada dua, evaluasi prospek dan evaluasi resiko. Ada pengambilan keputusan bisnis, investor, ekuitas, kreditor, manajer, analis manajer, dan akuisisi, auditor eksternal, direktur, regulator, karyawan dan pekerja, serta pengacara. Next. Di sini ada jenis analisis bisnis, yaitu ada analisis kredit dan analisis ekuitas yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada negosiasi tenaga kerja, pengawasan direktur, audit eksternal, merger, akuisisi dan investasi, manajemen keuangan, peraturan, manajemen dan kontrol. Next. Yang pertama ada analisis kredit, yaitu kelayakan kredit, kemampuan untuk menghormati kewajiban kredit, atau risiko penurunan. Untuk analisis kreditnya itu ada dua, yaitu ada likuiditas, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, fokusnya yaitu arus kas saat ini, dengan membuat aset dan kewajiban saat ini, serta likuiditas aset. Yang kedua itu ada solvabilitas, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Fokusnya itu pada profitabilitas jangka panjang serta struktur permodalan. Next. Yang kedua ini ada analisis ekuitas, di mana penilaian risiko penurunan dan potensi naik dibagi menjadi dua, yaitu analisis teknikal, yang dengan poin pertama ini ada pola harga atau riwayat volume suatu saham, serta memprediksi pergerakan harga di masa depan. Yang kedua ini ada analisis fundamental, di mana menentukan nilai intrinsik tanpa mengacu pada harga dan menganalisis serta menafsirkan faktor-faktor kunci seperti ekonomi, industri, dan perusahaan. Next. Selanjutnya ini ada proses komponen analisa bisnis, di mana segitiga yang paling atas ini ada bisnis, lingkungan hidup, dan analisis strategi, yaitu ada analisis industri yang mengacu pada analisis akuntansi dan akan menghasilkan analisis finansial, analisis of cash flow, dan analisis strategi ini akan mengacu pada analisis prospektif. Dari analisis finansial atau analisis of cash flow akan menghasilkan analisis prospektif. Nah, dari analisis of cash flow akan dibagi menjadi dua, yaitu profitabilitas analisis dan analisis resiko, yang akan menghasilkan perkiraan biaya modal dan nilai intrinsik. Next. Analisis akuntansi, proses untuk mengevaluasi dan menyesuaikan laporan keuangan agar lebih mencerminkan realitas ekonomi. Masalah komparabilitas lintas perusahaan dan lintas waktu. Di sini ada masalah distori, di mana kesalahan estimasi manajer laba, dan standar akuntansi, termasuk akuntansi resiko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini. Untuk selanjutnya ada analisa keuangan, yaitu proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja menggunakan laporan keuangan. Ada analisis profitabilitas tentang investasi, yaitu evaluasi pengembalian, analisa risiko dengan evaluasi keberisikoan dan kelayakan kredit, analisis dari arus kas, yaitu evaluasi sumber dan penyebaran dana,
Dan kemudian untuk alat umum yang dibagi menjadi dua untuk perbandingan analisis dan mengalir tunai analisis. Selanjutnya ada analisis prospektif. Yang pertama yaitu untuk meramalkan hasil di masa depan, lingkungan bisnis dan analisis strategi, analisis akuntansi, analisis keuangan, dan nilai intrinsik. Selanjutnya itu ada aktivitas bisnis, berinvestasi, pembiayaan, pengoperasian, dan perencanaan. Waktunya yaitu awal periode sampai akhir periode. Aktivitas bisnis, ada perencanaan kegiatan dan tujuan, dibagi menjadi penetapan harga, taktik, promosi, proyeksi, hambatan, peluang, kinerja manajerial, distribusi, permintaan pasar, dan kompetisi. Aktivitas bisnis, bisa dilihat ada gambar yaitu pembiayaan, aktivitas pendanaan pemilik ekuitas atau bukan pemilik kewajiban. Aktivitas bisnis yang kedua yaitu aktivitas investasi, yaitu ada membeli sumber daya dan menjual sumber daya. Berinvestasi sama dengan pembiayaan, jadi seimbang. Selanjutnya ada aktivitas bisnis lagi, yaitu perencanaan kegiatan, keuangan kegiatan, dan berinvestasi kegiatan. Kegiatan operasi, pendapatan, dan pengeluaran dari penyediaan barang dan jasa. Selanjutnya ada laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis, yaitu ada perencanaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berinvestasi, arusnya itu tunai, piutang, persediaan, dan efek berharga. Yang kedua ada tidak lancar, yaitu tanah bangunan dan peralatan, paten, dan investasi. Pembiayaan yaitu ada arus, wesel bayar, akun hutang, hutang gaji, hutang pajak pendapatan. Dan yang kedua ada tidak lancar, hutang obligasi, saham biasa, pendapatan yang disimpan. Dan kemudian untuk pengoperasiannya yaitu penjualan, harga pokok penjualan, beban administrasi, beban bunga, dan beban pajak penghasilan. Batas pemasukannya yaitu laporan laba rugi dan arus kas. Pernyataan dari arus kas. Kemudian ada aktiva neraca keuangan. Kemudian dari pembiayaan ada kewajiban dan ekuitas. Kemudian ada neraca keuangan dari pernyataan pemegang saham keadilan. Laporan keuangan yaitu ada neraca keuangan, laporan laba rugi, pernyataan pemegang saham keadilan, dan laporan arus kas. Di sini ada bisa dilihat ada considered balance sheet, ada aset, ada liabilities and shareholders equity. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Neraca keuangan. Total investasi sama dengan total pembiayaan. Pembiayaan kreditur sama dengan pembiayaan pemilik. Pembiayaan kolaget dalam dolar miliar 9,138 dolar sama dengan 7,727 dolar tambah 1,410 dolar. Next. Di sini ada contohnya yaitu net sales, cost of sales, gross profit, selling general and administrative expense, other income expense, operating profit, interest expense, income before income tax, provision for income tax, net income, earning per share basic, earning per share
diluted. Laporan laba rugi pendapatan dikurang harga pokok penjualan sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional sama dengan laba operasi. Di sini contohnya profitabilitas dalam dolar miliar 12,38 dolar dikurang 5,536 dolar sama dengan 6,701 dolar laba kotor. 6,701 dolar dikurang 4,5411 dolar sama dengan 2,160 dolar itu laba operasional. Di sini ada contohnya net income, total comparative income, stock basic completion, dan balance. Next. Laporan arus kas. Di sini ada 3 bagian: arus kas bersih dan aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Di sini ada contoh lagi: operating aktivitas, investing aktivitas, financing aktivitas, dan supplemental cash flow information. Next. Informasi tambahan di luar laporan keuangan. Ada diskusi dan analis manajemen, laporan manajemen, laporan auditor, catatan penjelasan atas laporan keuangan, informasi tambahan, pernyataan proksi. Next. Analis perbandingan. Tujuannya evaluasi berturut-turut laporan keuangan, outputnya, arah, kecepatan, dan tingkat apapun tren. Jenisnya analis perubahan tahun ke tahun, analis tren nomor indeks. Di sini ada contoh net sales, cost of sales, gross profit, selling, general and administrative expense, other expense net, operating profit, interest expense net, income before income tax, provision for income tax, net income. Peninjau analis. Analis ukuran umum. Tujuannya evaluasi riasan internal laporan keuangan. Evaluasi akun laporan keuangan di seluruh perusahaan. Keluhannya ukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran yang proporsional. Ini ada contoh lagi peninjau analis. Ada net revenue, cost of sales, gross profit, selling, general and administrative expense, other income expense net, operating profit, interest expense net, income before income tax,
provision for income tax, net income. Di sini ada contoh lagi yang kedua, ada aset, liabilities, and shareholders equity. Next. Tinjau analis rasio. Tujuannya mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih item yang secara ekonomi penting atau satu titik awal untuk analis lebih lanjut. Keluaran ekspansi matematika dari hubungan antara dua atau lebih item. Perhatian, analis akuntansi sebelumnya penting. Interpretasi adalah kunci jangka panjang versus jangka pendek dan perbandingan. Pertinjau analis penilaian atau penilaian tujuan penting dari banyak jenis analis bisnis. Tujuannya memperkirakan nilai intrinsik dari sebuah perusahaan atau saham. Dasarnya teori nilai sekarang atau bisa dibilang nilai waktu uang. Selanjutnya diteruskan sama Wulan. Selanjutnya ada penilaian hutang atau obligasi. Rumusnya DT sama dengan IT plus 1 per 1 plus R pangkat 1 plus IT plus 2 per 1 plus R pangkat 2 plus IT plus 3 per 1 plus R pangkat 3 dan seterusnya sesuai dengan tahunnya. Untuk keterangannya sendiri, BT ini adalah nilai ikatan pada saat itu atau T. IT plus N adalah pembayaran bunga dalam periode T plus N. Fee-nya adalah pembayaran pokok atau biasa hutang nilai nominal. R-nya adalah tingkat bunga yang diminta investor atau hasil hingga jatuh tempo. Next. Penilaian ekuitas, ada VT, rumusnya itu ada E dalam kurung DT plus 1 per 1 plus K pangkat 1 plus I dalam kurung BT plus 2 per 1 plus K pangkat 2 sampai seterusnya. Untuk keterangannya sendiri, VT ini adalah nilai sekuritas ekuitas pada saat itu atau T. DT plus N-nya itu adalah dividen dalam periode T plus N. K-nya itu adalah biaya modal. E-nya mengacu diharapkan dividen. Next. Penilaian ekuitas, arus kas bebas ke ekuitas. Rumusnya itu ada VT E dalam kurung VCFA T plus 1 per 1 plus K pangkat 1 plus T dalam kurung VCFAT plus 2 per 1 plus K pangkat 2 dan seterusnya sesuai dengan jumlah tahunnya. Untuk keterangan sendiri ada FCFT plus N adalah arus kas bebas pada periode tersebut T plus N sering didefinisikan sebagai arus kas dari operasi dikurang modal pengeluaran. K-nya sendiri adalah biaya modal dan E-nya mengacu pada harapan atau dividen. Next. Nilai ekuitas modal penghasilan residual. Rumusnya VT sama dengan DVT plus E dalam kurung RIT plus 1 per 1 plus K pangkat 1
dan seterusnya sampai dengan tahunnya. Untuk keterangannya sendiri itu ada BFT adalah nilai buku pada akhir periode T, RIT plus N adalah sisa pendapatan dalam suatu periode T plus N yang didefinisikan sebagai laba bersih atau NI dikurang biaya awal, nilai buku, book value atau RIT sama dengan NIT dikurang dalam kurung K kali BV I min 1. Untuk K-nya sendiri adalah biaya modal dan E-nya mengacu pada harapan. Next. Analisis dalam pasar yang efisien. Ada 3 bentuk efisiensi pasar yang diasumsikan. Yang pertama ada bentuk lemah, harga mencerminkan informasi dalam harga lampau. Yang kedua ada semi kuat, harga mencerminkan semua bentuk publik informasi. Yang ketiga ada bentuk kuat, harga mencerminkan semua publik dan informasi pribadi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini. Selanjutnya kita masuk ke chapter 2, yaitu ada Financial Reporting and Analysis. Pembahasannya yaitu yang pertama ada faktor lingkungan, akuntansi keuangan, accrual the cornerstone, konsep pendapatan ekonomi, dan analisis akuntansi. Faktor lingkungan yaitu ada komisi sekuritas dan bursa, pekerja, investor, akuntan, AISPA, politisi, others, dan pemimpin. Memberikan masukan kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan kemudian membantu mengatur prinsip akuntansi yang berlaku umum. Komisi Sekuritas dan Bursa. Yang pertama ada badan pemerintah semi-yudisial yang independen mengelola regulasi dan pengungkapan sekuritas. Yang ketiga dapat mengubah dan mengatur GAAP jika perlu. Yang keempat, jarang menantang FAASB secara langsung. Yang terakhir ada pemain utama dalam akuntansi global. Selanjutnya ada manajer perusahaan, yaitu bertanggung jawab utama untuk laporan yang adil dan akurat. Yang kedua ada menerapkan akuntansi untuk mencerminkan aktivitas bisnis. Yang ketiga ada kebijaksanaan manajerial diperlukan dalam akuntansi. Dan yang terakhir yaitu ada pelobi utama di GAAP. Mengaudit. Komisi Sekuritas dan Bursa membutuhkan laporan audit. Yang kedua yaitu opini audit dapat berupa bersih atau disajikan dengan baik, memenuhi syarat kecuali untuk disclaimer atau tidak ada opini. Yang selanjutnya ada periksa kualitas dan independensi auditor. Tata kelola perusahaan, pengawasan Dewan Direksi, Komite Audit Dewan, yaitu mengawasi proses akuntansi, mengawasi pengadilan internal, mengawasi audit internal atau eksternal, dan auditor internal. Pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal sendiri yaitu ada manajer, kemudian diturunkan kepada officer, dan diturunkan kepada internal auditor, diturunkan kembali sales manager, dan diturunkan pada budget officer, dan yang terakhir diturunkan kepada controller. Dan pengguna eksternal yaitu leaders diturunkan kepada shareholder, dan diturunkan kepada government, diturunkan kepada labor union, diturunkan kepada external auditor, diturunkan kepada customer yang terakhir. Sumber informasi alternatif. Berita ekonomi, industri, dan perusahaan, yaitu mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangan saat ini dan masa depan. Yang kedua yaitu pengungkapan sukarela, yaitu motivasi, tanggung jawab hukum, dan penyesuaian harapan. Pemberian sinyal mengelola ekspektasi. Yang ketiga ada perantara informasi, yaitu industri yang mengabdikan diri untuk mengumpulkan, memproses, menafsirkan, dan menyebarkan informasi perusahaan. Yang kedua ada termasuk analisis, penasihat, penilai utang, pembelian, dan analisis sisi jual dan peramal. Penentu utama GAAP. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Relevansi, kapasitas informasi untuk mempengaruhi keputusan.
reliabilitas. Agar informasi dapat diandalkan, informasi tersebut harus dapat diverifikasi, dipercaya secara resepsional dan netral. Yaitu verifiability berarti informasi tersebut dapat dikonfirmasi, kesetiaan berarti informasi mencerminkan kenyataan, dan netralitas berarti jujur dan tidak memihak. Akuntansi keuangan, prinsip akuntansi, biaya historis, nilai adil dan objektif dari awal dari tawar-menawar yang wajar. Akuntansi akrual mengakui pendapatan pada saat diperoleh, beban pada saat terjadinya. Materialitas yaitu ambang batas ketika informasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, konservatisme yaitu melaporkan atau mengungkapkan informasi paling penting, paling tidak optimis tentang peristiwa dan transaksi yang tidak pasti. Batasan informasi akuntansi yaitu ada ketepatan waktu, pengungkapan berkala bukan secara real time, dan yang kedua ada frekuensi triwulanan dan tahunan, dan yang ketiga ada forward looking, informasi prospektif terbatas. Accrual the cornerstone yaitu ada net income sama dengan operating cash flow ditambah dengan accrual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Dasar akuntansi akrual. Pengakuan pendapatan mengakui pendapatan pada saat 1 diperoleh, 2 direalisasikan atau dapat direalisasikan. Expense matching, cocokkan dengan pendapatan yang sesuai, yaitu biaya produk, biaya periode. Hubungan antara arus kas dan akrual. Operating cash flow bisa dikurang atau ditambah. Cash investment dan investment in operating asset sama dengan free cash flow. Financing cash flow atau including investment dan divestment in finance asset sama dengan net cash flow. Next. Contoh kasus, ilustrasi fakta kasus. Mendirikan perusahaan dan menginvestasikan ekuitas $700, beli kaos polos seharga $5, masing-masing biaya latar tetap $100, biaya cetak variabel $0,75 per script. Menjual 25 kaos seharga $10 masing-masing dengan uang tunai. Menjual 25 kaos masing-masing seharga $10 secara kredit. Next. Ilustrasi kasus akuntansi kas. Street sales 250, cashnya 275. Payment street purchase-nya $500. Screen purchase-nya 100. Printing charge-nya 75. Total payments-nya $675. Net cash outflow-nya $425. Ilustrasi next ini. Ilustrasi kasus akuntansi aktual. Revenue-nya sales $500, expense-nya
Cost-nya $2,5, screen diffraction-nya 50, printing charge-nya 37,50, total expense-nya 37,50, income-nya $162,50. Next, Rin. Konsep pendapatan ekonomi adalah pendapatan ekonomi, pendapatan permanen, pendapatan operasional. Pendapatan ekonomi mengukur perubahan kekayaan pemenang saham. Arus kas ditambah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Berguna ketika tujuan analis adalah menentukan pengembalian yang tepat kepada pemegang saham untuk periode tersebut. Kurang berguna untuk memperkirakan potensi menghasil di masa depan. Next. Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya mencerminkan informasi terkini. Kriteria mengukurkan yang konsisten dapat diperbandingkan. Tidak ada bias konservatif, lebih berguna untuk analis ekuitas. Kekurangannya objektivitas yang lebih rendah, kerentanan terhadap manipulasi, penggunaan input level 3. Kurangnya konservatisme, ketidakstabilan pendapat yang berlebihan. Next. Analis akuntansi, implikasi untuk analis fokus pada neraca, pengembalian pendapatan, menganalis penggunaan masukan, menganalis kewajiban keuangan. Next. Sumber distribusi akuntansi. Standar akuntansi didistribusikan ke proses politik penetapan standar, prinsip dan asumsi akuntansi, dan konservatisme. Kesalahan estimasi dikaitkan dengan kesalahan estimasi yang melekat dalam akuntansi akrual. Reliabilitas versus relevansi dikaitkan dengan penekanan berlebihan pada keandalan saat kehilangan relevansi. Manajemen laba dikaitkan dengan window dressing laporan keuangan oleh manajer untuk mencapai keuntungan pribadi. Next. Tujuan analis perbandingannya ada dua. Analis perbandingan, permintaan untuk perbandingan keuangan antar perusahaan dan lintas waktu. Pengukuran pendapatan, permintaan untuk perubahan kekayaan ekuitas, dan ukuran kekuatan penghasilan. Ini sesuai dengan konsep pendapatan alternatif, pendataan ekonomi, atau secara empiris keuntungan ekonomi, pendapatan permanen, atau secara empiris keuntungan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.